Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas season 5, chapter 93. Gak usah cacat banyak bacot, kita langsung aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan para manusia yang kebingungan karena tiba-tiba saja langit menjadi gelap gulita dan sekarang turun salju hitam. Para petinggi kerajaan dinasti Tang merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda dari malapetaka surga. Dan ini bukanlah pertanda yang baik. Di dalam istana kerajaan seseorang sepertinya melakukan sebuah ramalan dengan fenomena yang sedang terjadi di hadapan kaisar. Peramal itu pun mengatakan jika menurut hasil ramalannya ini adalah pertanda datangnya bencana yang besar dan itu berasal dari luar dunia manusia. Kemungkinan saja sumbernya dari istana surga. Raja Tang Taisong pun mengatakan, apakah mungkin itu dari dewa surga yang selalu memberkati kita para manusia? Kenapa para dewa membiarkan bencana menimpa kita? Para tetua pun mengatakan, jika para dewa sedang marah, maka mereka akan mengirimkan bencana pada manusia. Kaisar pun bingung apa penyebabnya dewa itu menjadi marah. Sang peramal kini berkata, jika kita para manusia tidak akan bisa menebak keinginan dari para dewa, karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Jika kemarahannya itu disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari dunia manusia, maka mereka hanya bisa menenangkan para dewa ini. Kaisar pun merasa bencana ini akan membuat umat manusia menjadi gelisah dan harus diselesaikan secepat mungkin. Lalu sang kaisar bertanya, apa ada yang tahu keberadaan dari Tang Sanzang? Tetua pun mengatakan bahwa Biksu Tang telah meninggalkan kota Chang'an beberapa bulan yang lalu. Dan peramal itu berkata, apakah bencana ini ada kaitannya dengan Biksu Tang? Karena menurut si peramal, Biksu Tang telah menyanyiakan hidupnya setelah dia berhasil mengambil sutra atau api abadi. Buat yang bertanya-tanya siapa peramal ini, dia adalah adik seperguruan dari Biksu Tang yang bernama Guru Daun Ajaib. Kalian bisa cek di cerita si Xingji Episode. Dan dia adalah orang yang kala itu dihajar habis-habisan oleh Biksu Tang sampai berdarah-darah. Kaisar pun menyuruh bawahannya untuk segera mencari Biksu Tang, karena menurut sang kaisar, Biksu Tang adalah orang yang paling dekat dengan para dewa. Kita berpindah ke istana naga. Raja Naga Laut Cina Timur, Raja Naga Laut Cina Selatan, Ao Yilong, dan juga Ao Jiaoxi kini melihat ke arah langit yang gelap gulita. Raja Naga Cina Timur pun mengatakan dunia sedang kacau, dan Raja Naga Cina Selatan mengatakan bahwa untuk kerjasama dengan para dewa, dia telah menemui dewa itu dan tidak melihat keanehan apapun. Jiaoxi pun menjawabnya bahwa pertanda ini tidak terasa seperti datang dari dewa, dan Raja Naga Cina Timur mengatakan jika dewa tidak pernah memiliki satu wujud. Ayah Ao Sui itu kemudian berpesan, kalau dewa itu cerdik dan selalu berubah-ubah, untuk bekerja sama dengan mereka maka harus hati-hati, karena ini menyangkut masa depan dari bangsa naga. Ayah Ao Sui berkata itu sambil terbatuk-batuk, dan kakak Ao Sui menyuruh sang ayah untuk istirahat. Sang ayah pun mengatakan, jika masa depan bangsa naga akan tergantung di tangan Jiaoxi. Raja Naga Cina Selatan mengatakan bahwa Raja Naga Tua tidak perlu cemas akan hal itu. Tatapan mata Jiaoxi pun menjadi tajam setelah dia mendengar kata-kata dari Raja Naga Selatan. Kita berpindah ke bangsa Ashura. Raja Rahu yang melihat hujan salju hitam, tatapan matanya pun berubah menjadi tajam. Dia melihat ke arah langit yang gelap dan bingung dengan fenomena aneh ini. Di sisi lain, Dewa Rule bersama dengan Suma, mereka juga melihat hal ini. Dan Rule mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang normal. Suma pun lalu bertanya, apa artinya ini? Sambil terus memandang langit, Rule mengatakan bahwa artinya cuaca sedang buruk. Dia tidak mau Suma mengetahui yang sebenarnya. Kemudian Rule menyuruh Suma untuk kembali belajar. Dewa Rule mengatakan perkembangan Suma dalam belajar ini meningkat dengan pesat. Dan Suma menjawabnya karena dia suka dengan semua ajaran dari Dewa Rule. Rule pun mengatakan bahwa itu hanyalah ilmu yang ditinggalkan oleh seseorang yang bijaksana. Namun Ashura tidak pernah menghargai ilmu semacam ini. Suma pun ingin terus belajar sebelum hari ujian tiba. Dan Rule merasa senang bisa mengajari Suma. Kini Rule berkata di dalam hatinya,
bahwa telah terjadi sesuatu di surga. Tapi semua ini di luar kendalinya. Kita berpindah ke istana surga yang saat ini sudah berantakan akibat pertarungan para dewa sebelumnya. Raja awal surga yang telah bangun dari tidur panjangnya, dia pun langsung menggigit pasukan surga yang dibawa oleh Sitian dan meminum darahnya, yang membuat pasukan itu meninggal dalam sekejap. Hal ini membuat Ning Ning ketakutan dengan tindakan yang dilakukan oleh Raja awal surga. Bahkan Jenderal Surga Selatan juga merasa ngeri dengannya. Sitian yang melihat hal ini mengatakan bahwa mengorbankan diri untuk Raja awal surga adalah kehormatan terbesar bagi kaum jiwa gelap atau dewa kegelapan. Kini para prajurit surga yang dibawa oleh Kaisar Sitian telah tewas semuanya karena darahnya telah diminum oleh Raja awal surga. Setelah menghisap darah itu, tubuh dari Raja awal surga pun mengeluarkan aura api ungu yang sangat menakutkan. Sambil mengusap sisa darah di mulutnya, Raja awal surga berkata, "Setelah tidur yang lama, aku akhirnya mendapatkan nutrisi yang kubutuhkan." Kini Raja awal surga berjalan ke arah kelompok Sitian sambil berkata, "Kalian telah menyiapkan korban yang sangat bagus untukku." Kemudian Raja awal surga bertanya, "Bagaimana situasi di luar?" Sitian pun menjawabnya bahwa saat ini para dewa kegelapan sedang bertempur di istana surga, dan menurut Jenderal Selatan situasinya terlihat cukup buruk. Raja awal surga pun tetap tenang walau dia mendengar situasi yang buruk. Menurut Kaisar Sitian, mereka sebelumnya akan mengambil kendali surga sambil menyambut kedatangan Raja awal surga ini. Tapi ternyata perlawanan para dewa itu jauh lebih kuat dari dugaannya. Maka dari itu Sitian pun membangkitkan Raja awal surga lebih cepat karena dia membutuhkan saran dari Raja awal surga ini. Raja awal surga pun mengatakan tidak masalah karena permainan baru saja dimulai. Tiba-tiba saja Ning Ning dibuat panik karena sekarang Raja awal surga mendekatkan mukanya pada muka Ning Ning. Dia pun mengatakan, "Kau menarik, aku sudah melihat keinginan di dalam hatimu. Apa yang kau inginkan?" Ning Ning pun kini terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Lalu Raja awal surga berkata, "Dia tak pernah memperhatikanmu sedikit pun kan? Kau ingin dia menjadi milikmu. Jika kau tak bisa memilikinya, maka kau akan menghancurkannya." Ning Ning yang ketakutan pun memejamkan mata dan mengatakan bahwa itu adalah benar. Dia pun berteriak, "Kau ingin aku melakukan apa?" Sambil mengarahkan tangannya pada Ning Ning, Raja awal surga akan membuat mimpi Ning Ning menjadi kenyataan. Karena dia selalu hadir di hadapan jiwa yang tersiksa dan memberikannya kekuatan agar mereka mempunyai kemampuan untuk memilih agar hidupnya jadi lebih baik. Dan kini Raja awal surga pun menyentuh kepala Ning Ning dan setelah itu dia mengatakan, "Sekarang kau bebas dari kekangmu. Pergi dan terbanglah." Seketika tubuh Ning Ning dipenuhi dengan aura ungu yang mengerikan. Dia pun tertunduk dan terus memegangi wajahnya. Raja awal surga lalu berkata pada Sitian bahwa kalian telah bergerak sesuai keinginan dan insting kalian, bukan? Sitian pun membenarkan hal itu. Dan kini Raja awal surga mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya dan dia akan membersihkan sendiri sampah dari istana surga. Setelah berkata seperti itu, Raja awal surga pun mengeluarkan kilat berwarna ungu dan pergi meninggalkan kelompok Sitian. Jenderal Surga Selatan lalu bertanya pada Sitian apakah Raja awal surga akan turun tangan sendiri. Sitian pun menjawabnya bahwa itu memang hal yang dia inginkan. Setelah itu Kaisar Sitian berkata pada Ning Ning, "Kau pasti merasa sangat terhormat setelah mendapatkan berkat dari yang mulia." Ning Ning menjawabnya, "Iya, aku sangat terhormat. Menjadi arwah jahat adalah keputusan yang bijak." Dan sekarang Ning Ning jadi dewa kegelapan dengan muka yang rata. Kita berpindah ke istana surga yang telah hancur. Saat ini Bintang Gila mengatakan pada Jenderal Surga Timur bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertarungan ini karena leluhur mereka sudah memanggil. Jenderal Surga Timur lalu bertanya, "Siapa sebenarnya leluhur ini?" Bintang Gila pun menjawab bahwa dia adalah orang yang memberikan hidup baru padaku dan yang memberiku sayap, dan guru tak akan pernah menduga jika dia adalah salah satu dari 3 dewa kuno. Dialah pemimpin kami. Kata-kata dari Bintang Gila ini membuat Jenderal Surga Timur terkejut. Setelah berkata seperti itu, Bintang Gila pun pergi dan berpesan bahwa kematianmu tidak terelakkan. Jenderal Surga Timur terus melihat kepergian Bintang Gila dan mengatakan bahwa orang di balik kekacauan ini akan segera datang. Dan kini seluruh arwah jahat di tempat ini pun bergerak mundur karena mendapatkan panggilan dari leluhur mereka. Sasin pun muncul di belakang Jenderal Timur dan berkata, "Pasti salah satu dari Raja Surga Kuno. Aku yakin kau pasti sudah tahu
bahwa kekacauan arwah jahat ini berasal dari sang pencipta surga. Menurut Sasin Guanyin sendiri, 3 dewa kuno selama ini adalah fiksi yang diciptakan dengan legenda, dan sebenarnya mereka memang benar-benar ada. Tapi orang yang menceritakan menutupi hal ini pada generasi selanjutnya, dan sekarang Sasin Guanyin merasa hal ini adalah bagus karena dia akan segera tahu sosok asli dari 3 dewa kuno ini. Jenderal Surga Timur mengatakan jika musuh mereka kali ini benar-benar dewa kuno, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Barat pun datang sambil ngomel-ngomel karena dia sangat kecewa. Tiba-tiba para arwah jahat pergi tanpa menentukan siapa yang menang dalam pertempuran ini. Jenderal Barat yang datang dengan satu tangan yang telah patah membuat Sasin menjadi terkejut. Tapi Jenderal Barat malah tertawa dan berkata kalau dirinya ceroboh, tapi dia masih tetap jauh dari kata kalah. Jenderal Barat lalu bertanya, kenapa mereka buru-buru mundur? Sasin pun menjawab, karena mereka akan mengumpulkan pasukan untuk menyambut leluhur mereka yang dikenal dengan Raja Awal Surga atau Raja Surga Kuno. Saat ini Mata 3 pun mulai mengamati langit dan mengatakan bahwa ini adalah kekuatan dewa yang sangat besar sekali. Mata 3 lalu menyimpulkan, ini adalah musuh yang sebenarnya. Karena pada saat ini, Raja Surga Kuno pun sudah melayang di sekitar istana surga dalam bentuk bola berwarna ungu dan petir yang menyambar-nyambar. Hal itu membuat Mata 3 semakin waspada, yang akhirnya Raja Surga Kuno mengawati seluruh istana surga sambil berkata, surga yang kuciptakan sekali lagi berada dalam kekacauan. Dan pada akhirnya pemikiran dari 2 bodoh itu terbukti tak berguna. Mari kita hilangkan sisa-sisa perlawanan dan akhiri pertempuran ini. Sebaiknya aku mulai dari mana? Setelah melihat sasaran pertama, Raja Surga Kuno pun melesat dengan cepat dan ternyata sasaran pertamanya itu adalah Sun Wukong. Hal ini membuat Wukong menatap dengan tajam dan meningkatkan kewaspadaannya. Raja Surga Kuno pun mendarat dengan selamat tanpa terpeleset sama sekali. Dia kali ini berdiri di hadapan Sun Wukong dan mengatakan, aku tak percaya siluman setingkat dirimu akan muncul di dunia manusia saat aku sedang tertidur. Wukong pun kini menatap tajam dan berkata di dalam hatinya, orang ini auranya lebih kuat dari para dewa yang lainnya. Sebenarnya siapa dia? Kini Raja Surga Kuno mengatakan bahwa tidak seharusnya Wukong berada di tempat ini karena surga tak ada hubungannya dengan dirinya. Jenderal Utara yang melihat Raja Surga Kuno pun menyapanya dan sang raja langsung mengenali Faiz Ravana. Kini Raja Surga Kuno kembali menatap Sun Wukong dan akan mengakhiri ulah dari Sun Wukong di tempat ini. Sun Wukong sejenak terdiam dan mengatakan, jadi kau dewa kuno. Sepertinya semakin tinggi kedudukan dewa, semakin tercemar dirinya. Setelah mengatakan hal itu, Sun Wukong pun langsung mengejek Raja Surga Kuno dan menantangnya kalau berani. Hal ini membuat Raja Kuno murka dan langsung memberikan serangan dengan tangan aura ungu miliknya. Dengan sigap Wukong pun menghindari. Dia merasa gerakan dari Raja Kuno ini sangat kaku dan mirip dengan Faiz Ravana. Wukong lalu mengayunkan tongkat Ruyi miliknya, tapi tongkat itu berhasil ditangkap oleh Raja Surga Kuno dan tiba-tiba tongkat Sun Wukong pun mulai retak. Kini tongkat Sun Wukong berubah menjadi batu dan hancur. Hal ini membuat Sun Wukong terkejut. Tidak berhenti sampai di situ saja. Raja Surga Kuno pun saat ini mencengkram wajah dari Sun Wukong. Dia sangat marah dan akan membunuh Sun Wukong saat ini juga. Sang Raja Kuno lalu berkata, kau terlahir dari batu. Sudah semestinya kematianmu kembali menjadi batu. Hal ini membuat Sun Wukong tak berdaya dan tak bisa melepaskan diri. Dan tiba-tiba saja wajah Sun Wukong pun mulai berubah jadi batu dan retak-retak. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar mati di tangan Raja Surga Kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.